kisah Abram. Bagaimana Abram dipilih Allah, bagaimana Abram ditetapkan oleh Allah untuk menjadi alat untuk tujuan yang Allah sudah rancang dari awalnya, dari permulaannya. Di dalam Kejadian 12 kita sudah baca seluruhnya, dan di sini firman Tuhan ini berbicara bagaimana Allah memanggil, ya. Allah tidak akan memanggil seseorang karena OTT-nya pendeta. Allah tidak akan memanggil seseorang yang karena TT-nya penginjil. Tetapi Allah memanggil karena pilihannya sendiri, ketetapannya sendiri. Tetapi seseorang dia akan berhasil, itu bisa juga dari teteknya penginjil, cucunya pasti akan berhasil, atau anak-anaknya akan berhasil. Tetek pendeta, kelak anak cucunya akan berhasil. Itu cara kerja Allah seperti itu. Ya, jadi kita tidak perlu kaget. Kalau ada yang kaget dalam ruangan ini, berarti dia baru tahu. Tapi kalau sudah pernah tahu, pasti tahu bahwa itu adalah aturan yang sudah Allah tetapkan. Bukankah janji Allah kepada Daud bahwa anak cucumu akan diberkati? Mereka tidak akan meminta-minta roti. Itu janji Allah kepada Daud, bahwa dia akan memberkati. Kalau Daud hidup benar dan takut akan Allah, maka keturunannya akan diberkati. Ini janji Allah kepada Abraham. Inilah janji yang Allah buat dengan Abraham yang ada di dalam pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dari mana orang-orang itu sehingga Abraham bisa memimpin satu bangsa yang besar? Kalau dengan pikiran kita manusia, kita akan menganalisa seperti itu, kita akan melihat seperti itu, ya. Di dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama dia berkata bahwa maka aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membesarkan namamu, maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang selalu memegang Alkitab, di situ kita punya Alkitab itu terjemahan tahunnya berbeda-beda. Jadi setiap tahun perubahan, bahasa perubahan demi perubahan terjadi, ya. Di dalam bangsa Indonesia ini mereka terus merombak, dan itu tidak perlu menjadi suatu pengaruh bagi kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur segalanya. Di sini, apakah Allah sudah mengenal Abram? Apakah sudah dari awalnya Allah sudah mengenal Abram? Allah memanggil orang, Allah memanggil setiap manusia dengan caranya berbeda-beda. Allah memilih Nuh. Allah memilih Nuh dari semua manusia yang dia mulai ciptakan di Taman Eden. Mereka jatuh ke dalam dosa. Allah keluarkan dari Taman Eden. Allah perintahkan pergi usaha, bekerja, keluarkan keringat, perempuan melahirkan, menderita, dan kau kerja di dalam hutan-hutan, rumput-rumput, ular patok kau. Itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan mereka keluar, mereka hidup di dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi apakah Allah membiarkan? Tidak, Allah tidak membiarkan. Tetapi Allah terus mengawasi dan terus memperhatikan. Berarti hari ini saya mengasihi Anda, tapi kasih saya bukan yang sempurna, kasih Allah yang sempurna bagi kita. Amin. Kita salah, kita jauh, dia tetap akan memperhatikan kita, dan dia tetap dengan caranya yang luar biasa, dia akan membawa kita kembali kepadanya. Itulah cara kerja Allah dari awal di Taman Eden, dan dia terus lakukan sampai dia pilih Nuh. Dan dia perintahkan Nuh buat bahtera, dan Nuh buat bahtera, taat buat bahtera. Selesai buat bahtera, Allah bilang, pilih semua hewan-hewan itu
Jangan semuanya, tapi sepasang-sepasang saja. Dan Nuh lakukan semua perintah Allah, dan apa yang Nuh lihat, Allah datangkan air bah atas bumi, musnahkan semuanya. Tetapi yang tinggal hidup adalah 8 orang. Beranak cucu dan bertambah banyak, maka datanglah sampai kepada keturunan ketiga anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga anak ini ada yang tidak mendapatkan berkat. Ada yang mendapatkan berkat, ada yang tidak. Bukan tidak berarti dia tidak dapat berkat sama-sama dan dia menjadi miskin. Tidak, dia mendapatkan berkat tapi tidak seperti yang lain. Karena ada lain dan sesuatu hal. Akhirnya dari keturunan Sem lah keluar Terah. Dan dari Terah lah keluar siapa? Siapa? Tidak hafal. Terus dari Sem keluarlah Terah, Nahor, dan Abram. Bapak Ibu Saudara, silsilah itu penting. Silsilah itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak tahu silsilah, engkau tidak akan tahu datangnya keturunanmu dari mana. Ya, kami punya kesaksian hidup. Kami punya cucu, itu cucu, jelas-jelas cucu saya. Tetapi waktu anak saya ini melahirkan, adik saya yang berikut saya mau ambil. Dan memang dia belum punya anak. Dia bilang kasih sudah. Dan kami dua ngomong, tidak mungkin cucu memanggil neneknya tante. Itu sudah jelas cucu saya. Tapi dia memanggil saya tante. Itu sudah salah. Jadi kita kebanyakan merusak silsilah dengan anaknya anak diambil oleh om, dan dia memanggil seluruhnya itu tante, dan dia menaruh derajatnya sama dengan anaknya. Kalau diambil oleh adik saya, dia akan memanggil saya tante dan dia sederajat dengan mamanya. Ya, ini kacau. Jadi kalau sudah tahu kebenaran, jangan ikut-ikut buat salah. Jadi kalau kebenaran, janganlah di atas kebenaran. Karena kebenaran, saya dikeluarkan dari keluarga. Hari ini saya berkhotbah, firman Tuhan ini bukan baru. Firman Tuhan ini saya dengan suami di Surabaya, saya lahir baru, saya mengalami pembaharuan di sana, saya pulang dari sana, suami pesan, tidak boleh beribadah dengan orang tua, nanti imanmu tidak bertumbuh. Dan saya beribadah di GBI. Dan di situ saya langsung dipakai Tuhan. Saya memimpin puji-pujian, saya puji-pujian bukan firman. Memimpin puji-pujian. Dan di situ firman ini sudah datang. Keluarlah dari sanak saudaramu, keluarlah dari rumah bapamu. Dan waktu itu saya mulai praktek firman itu. Saya keluar, saya punya saudara itu orang Kupang, saya punya saudara itu orang Biak. Bukankah adik-adik kandung saya yang menjadi saudara saya? Dan itu menjadi prinsip saya dari awal sampai hari ini. Siapa tidak lahir baru, dia bukan bagian daripada saya. Yang lahir baru, dia adalah saudara saya. Ingat, kerajaan sorga ada 3 saksi yang akan duduk dari bumi untuk kita, dan 3 saksi dari sorga akan duduk untuk kita. Dan mereka akan mengakui kita di hadapan Bapa. Apakah itu ada di dalam? Semuanya itu tidak. Saya sudah tahu kebenaran, terus kenapa saya mau ikut pura-pura untuk tutup-tutup kebenaran? Dan firman itu saya dapat, tetapi tidak ada ujiannya. Saya jalani mulus seperti jalan tol. Tuhan membawa saya, memberikan saudara-saudara saya orang Biak, orang Kupang, dan semuanya orang luar. Dan saya punya saudara-saudara yang lebih akrab daripada saudara kandung saya. Tapi jalannya mulus, tidak ada tantangan dan rintangan. Tetapi begitu masuk di tahun 2020, saya mendapat tantangan yang luar biasa. Karena hal ini engkau dikeluarkan, karena hal ini engkau dilepaskan, karena hal ini buang saja dia. Dan semua kata-kata saya bilang terima kasih. Tetapi di saat itu Tuhan sudah mempersiapkan hati saya, sudah mantap. Dia tidak memberikan saya roh cengeng, dia tidak memberikan saya roh anak-anak, dia tidak memberikan saya karakter anak kecil yang minta belas kasih. Dan sampai hari ini saya bisa ada karena Tuhan Yesus. Dan saya cuma bilang, Tuhan, cepatkan bulan ini berjalan cepat. Bulan ini harus cepat-cepat habis, supaya saya menjadi orang yang dewasa itu seperti apa.
Bapak Ibu Saudara mungkin bilang, Tuhan sudah dekat-dekat Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada orang yang minta cepat-cepat lewat. Saya minta cepat-cepat, bukan cepat-cepat mau Natal. Saya minta cepat-cepat lewat supaya mereka melihat bahwa Yesus yang saya ikut adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Saya ikut Yesus yang hidup, yang tidak akan pernah kasih tinggal saya. Ya, kemarin saja tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang tidak telepon, dia cuma chat inbox di Messenger. Kayak kita kan sekali-sekali aktif. Kalau kita aktif lah bagus, kita lihat ada berkat yang datangnya dari Messenger. Ya, saya tidak aktif ke Messenger, saya lagi kerja lain. Terus tiba-tiba hati saya bilang, buka Messengermu. Saya buka, kebetulan sekalian cek keperluannya anak-anak. Saya cek, iya ada inbox masuk, mau ikan kah 1 ekor. Saya bilang, berkat ini datang lewat Messenger. Lah maulah, diantar ke sini cepat sekarang juga. Dan datanglah berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara bekerja itu berbeda-beda bagi kita. Ya, saya mulai diuji dari bulan kemarin sampai bulan ini. Saya cuma bilang, Tuhan, bawa sudah semua pergi yang indah-indah yang saat ini saya tinggal angkat telepon, bantu saya, bawa pergi, bawa, biar sudah. Saya mau jadi orang yang tidak ada apa-apanya, tapi Yesus tidak pergi dari saya. Bagaimana sampai Abraham bisa menerima itu dengan segampang-gampang itu? Abraham tinggal taat saja, suara itu datang, dia belum kenal Allah. Cara menyembah Allah itu mereka belum tahu persis seperti apa, tetapi dia dengar saja suara, dan suara ini seperti yang sekarang saya ikuti. Saya masuk dalam satu grup, yaitu dari bangsa Kedar, bagaimana mereka dibawa masuk Kristen. Ada yang berkata bahwa dengan suara, ada yang berkata di saat dia tidur tiba-tiba cahaya, dia kaget bangun, tidak bisa lihat muka orang, tapi cuma suara bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang ini suara jin. Jin siapa yang bisa bawa orang selamat? Adakah jin bawa orang selamat? Adakah tuan tanah bawa orang selamat? Adakah penguasa dunia ini bawa orang selamat? Tidak ada. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Miliki Yesus maka miliki hidup. Ya. Saya lahir baru dan saya masuk ke dalam perjalanan dengan Tuhan itu, saya jalan di jalan tol. Saya tidak pernah lewati rintangan-rintangan, saya jalan tol. Jadi mulus sampai Tuhan kasih saya gereja ini, baru saya masuk ke dalam jalan semak yang duri-duri yang luar biasa, batu-batu yang tajam. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dengan semua yang ditaruh di sekeliling saya adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Walaupun mereka bukan punya uang, tapi mereka hebat bagi saya. Artinya mereka memberikan saya motivasi, memberikan saya doa, dan mereka tetap mendorong untuk saya harus tetap kuat dan tetap melangkah. Ya, Bapak Ibu Saudara, Abraham terima itu dan Abraham melangkah tanpa tahu ke arah mana. Cuma disuruh ke negeri ini, dia ke negeri ini. Dia ke sini, disitulah dengan dia sambil berjalan, disitulah dia mulai mengenal bahwa ternyata yang saya ikut saat ini adalah Allah yang luar biasa. Yang saya sekarang ada jalan bersama dengan dia itu adalah Allah yang dahsyat, yang punya segala sesuatu, yang seperti dia berkata di dalam 10 hukum Tuhan. Yang kelima, yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya alasan apa-apa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, seperti orang Papua yang saat ini sedang bangga dengan emas kekayaan yang Allah berikan di tanah Papua. Berarti dengan dasarnya untuk kita tidak beribadah kepada Allah.
Ibadah kepada Allah bukan karena saya tidak senang dia saya tidak mau pergi ibadah. Saya tidak suka dia berkhotbah, saya tidak pergi ibadah. Bapak Ibu Saudara, kalau punya dasar seperti itu, saya mau sampaikan ketinggalan kereta. Kami di dalam keluarga belajar seperti itu dari Tuhan. Pagi ini kita lambat, karena kita juga lambat dalam bertindak. Kami dalam rumah ini pagi ini kami lambat, karena jam ibadah sampai lewat. Kemarin-kemarin kan tidak lewat, toh? Jam 9 kurang kita sudah stay, siap menghadap hadirat Allah. Tapi hari ini kami lambat, karena kami lambat juga dalam rumah tadi. Lambat berpikir, lambat nanti, lambat bertindak, semuanya serba kerja slow semua tadi pagi. Akhirnya semuanya jadi lambat. Ya, kita mulai belajar menangkap, Bapak Ibu Saudara. Satu hal Tuhan bawa dalam pribadi saya adalah waktu doa, ya, yang sering-sering berbahasa lidah, yang sering berbicara pribadi dengan Tuhan. Ingat para WL yang sering suka alami hal itu, dan mereka sering suka bagi dengan saya. Di saat kita lagi fokus, lagi tutup mata seperti tadi awal kita masuk ke dalam pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita sudah fokus. Tiba-tiba satu melintas di otak, tiba-tiba satu melintas lagi, tiba-tiba ada suara lagi, ada lagi lagu yang lain lagi, atau ada apa lagi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengacau untuk mengacaukan yang kau sudah mengalir ke dalam hadirat Allah dengan aliran yang benar, dan dia mau mengacaukan aliran itu dengan suaranya dan dengan sikapnya, dan datang mengacaukan engkau dengan Tuhan. Itu saya baru belajar, Bapak Ibu Saudara. Dari pertama Tuhan pakai saya itu ada, tetapi dia tidak begitu dahsyat. Tetapi dari pemulihan ini saya mulai belajar. Di saat kami terus doa malam, setiap malam, dan Tuhan bilang, engkau harus tengking, itu bukan suaramu. Aku tidak akan mengacaukan hadiratku, karena di saat lagi engkau sudah naik dalam puji-pujian, aku tidak akan berbicara, karena aku sudah menikmati puji-pujianmu. Jadi jangan ada roh yang tabrakan. Yang suka tabrakan itu bukan roh Tuhan, itu roh pengacau. Tetapi di saat engkau sedang menyanyi atau engkau sedang baca Alkitab, Allah tidak akan berbicara. Di saat engkau sedang berdoa, Allah tidak berbicara, karena engkau yang sedang berbicara. Tapi di saat engkau diam, dia akan berbicara. Tetapi Allah kebanyakan berbicara di saat kita sedang tidur atau kita sedang berbaring. Itulah saatnya dia tahu bahwa engkau sedang tenang, maka disitulah dia berbicara. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 26 berkata bahwa roh bekerja. Di saat kita lagi diam, roh bekerja. Tidak ada kita lagi berbicara atau kita lagi melakukan sesuatu, roh berbicara. Tapi di saat ini saya yang sedang berbicara, Bapak Ibu Saudara sedang diam, disitulah roh berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi itu cara kerja Tuhan seperti itu. Mari kita memahami benar-benar apa yang Allah kerjakan. Abraham tidak mendengarkan suara lain-lain, tapi Abraham cuma mendengarkan suara Tuhan Allah. Allah bilang pergi, dia pergi. Allah bilang beristirahat di situ malam ini, dia beristirahat. Allah bilang bikin kemah, bikin tempat mesbah, dia bikin. Allah bilang lanjut jalan. Pokoknya semua sesuai perintah Allah. Dan kenapa sampai firman ini dicatat untuk kita, dan kita baca selesai, kita baca ini selesai, kita masuk ke dalam Keluaran, Abraham punya hilang. Tidak, mereka sangkut paut terus, ada sambungannya terus. Justru janji Allah dengan Abraham itulah yang dibawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah perjalanan dari bangsa Israel itulah datanglah Juru Selamat, raja ganti raja demi rencana Allah mau digenapi sampai kepada Juru Selamat. Apakah Daud dari mana? Daud datang dari keturunan Yakub, anak-anak ke-12 anak-anak Yakub, yaitu Yehuda. Yesus Kristus lahir dari keturunan siapa? Keturunan Yehuda. Jadi kalau kita baca itu 14 generasi lah sampai kepada Yesus Kristus. Sekarang cerita Abraham ini dia putusnya di mana? Apakah putus di sini? Tidak. Kenapa Allah membawa Abraham keluar dari sanak saudaranya ke negeri yang Allah janjikan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap Allah akan mencabut hidupmu dari
makan untuk Bapak Ibu Saudara. Atau aduh Tuhan, tunggu dulu, seperti perumpamaan. Kenapa Yesus kasih perumpamaan? Seorang bapak membuat pesta, dia datang bilang, saya undang suami istri datang, dia bilang, aduh kami baru menikah, kami tidak bisa pergi. Terus apa hubungannya ke pesta dengan baru menikah? Ya, Bapak Ibu Saudara analisa sendiri. Oh, kami tidak bisa pergi karena kami punya ladang yang harus kami ini. Beralasan banyak. Kenapa Yesus kasih perumpamaan itu? Itulah beralasan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang selalu kita pakai untuk beralasan kepada Yesus. Aduh tunggu dulu, saya bikin ini dulu, baru saya pergi ikut ibadah FA. Tunggu dulu saya ini, nanti selesai baru saya pergi ke ibadah raya. Ini tunggu dulu dan tunggu dulu. Jangan sampai kaget malaikat Allah menimpa sangkakala baru bingung. Tuhan semua datang kah? Ya, banyak sekali kejadian dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan, tapi itu dalam rencana Tuhan. Ya, saya tadi malam seorang bapak dia telepon dan mau berdoa, sudah mau berdoa. Di situ diungkapkan semuanya. Kenapa sakitnya hampir sama dengan ibu suster yang masuk di dalam ruang rumah sakit AB di ruang COVID. Model sakitnya sama, tekanan di dalam hatinya sama, ya. Jadi untuk jemaat Pelita Mas, kalau engkau sudah mengalami sesuatu dalam tubuhmu, ambil doa peperangan. Ya, ambil doa peperangan. Kalau engkau merasa bahwa jantungmu pompa cepat, karena itu gejala yang mereka sampaikan dari ruang COVID. Mereka di dalam sana itu ketakutan. Saya bilang mungkin ketakutan karena sudah dengar kalau Anda positif COVID, makanya Anda ketakutan. Dia bilang tidak, bukan begitu Ibu Pendeta. Saya punya jantung itu kayak bagaimana? Saya sudah tahu saya COVID dan saya sudah ada dalam ruangan, tapi saya punya jantung masih ini. Dan saya bilang mari, engkau berdamai dulu dengan Tuhan. Paling pertama, mungkin engkau ada marah kepada Tuhan. Mungkin engkau ada buat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pergi ke dukun, kita minum air dari dukun, atau kita pergi ke orang pintar untuk tolong lihat-lihat persoalan kita, atau kita pergi ke orang kuat. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan pergi di saat engkau sudah lupa, tapi waktu engkau mau mati, engkau tidak akan diambil Tuhan. Karena Tuhan akan tuntut engkau mengaku satu itu dulu baru bisa pergi. Ya, saya alami hal itu. Mama saya kemarin itu minum air dukun, dikasih oleh adik-adik. Dan pengakuannya harus kami yang akui, anak-anak, karena mama sudah tidak berdaya. Dan saya pakai cara, saya tanya kepada adik-adik yang selalu dengan mama. Ini pertanyaannya, ini mama minum air dari dukun. Benarkah tidak? Mereka bilang iya benar. Ya, sudah aku itu saja. Jadi kita ke orang pintar atau kita kemana-mana, terakhir kita harus pengakuan. Engkau mau sembunyi sampai rapat-rapat seperti apa, tapi terakhir akan ada pengakuan. Jadi kita mau ke negeri kita yang sudah Allah janjikan. Allah janjikan negeri apa? Negeri Kanaan. Kepada bangsa Israel akan kembali ke sana. Tapi kita adalah orang percaya Allah janjikan negeri apa? Kerajaan sorga. Kita akan ke sorga, tapi kita tidak bisa pergi ke sorga dengan begitu saja. Kita pengakuan. Lebih baik kita masih hidup, masih kuat, masih berjalan. Mari, akui itu di hadapan Tuhan dan masih ada kesempatan. Mari perbaiki hidupmu dengan Tuhan. Saya percaya ada kemurahan dari Tuhan, ada belas kasih dari Tuhan, dan ada kasih setia Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, ingat Tuhan berkata dalam ayat 3 apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Barang siapa mengutuk Anda, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Itu janji. Janji firman Tuhan. Orang yang takut dan setia beribadah kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut dan tidak perlu jaga hidupmu dan tidak perlu marah dengan kenapa dong berkata
seperti itu tidak perlu. Engkau punya tugas cuma berdoa, mengikuti Tuhan dan menyembah Tuhan siang dan malam, dan mempersiapkan diri ke negeri yang sedang Yesus bawa kita sekarang. Yesus sudah membayar kita dengan lunas, dan Dia akan mempersiapkan kita ke sana. Persiapkan diri ke sana, sebab semua Allah sudah siapkan. Tetapi mereka, firman Tuhan ini berlaku bagi mereka. Siapa mengutuk kita, Allah akan mengutuk mereka. Siapa memberkati kita, Allah akan memberkati kita. Amin buat firman Tuhan.